Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kalau pada hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara khusus saya mau menyampaikan selamat Hari Ibu 22 Desember tahun 2021 kepada setiap wanita, setiap kaum ibu dimanapun ibu-ibu berada. Kita akan mendengarkan sapaan atau suatu perenungan singkat dari satu tokoh di dalam perjanjian baru, yaitu mengenai mama atau ibunda dari Yesus Kristus. Demikian saya bacakan nas Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 37 sampai 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Suatu sikap yang sangat baik dari Maria, ibu Yesus, bahwa dia adalah seorang yang taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Waktu firman Tuhan ini datang kepadanya, dia belum menikah dan dia belum bersetubuh dengan laki-laki, tetapi dia akan mengandung, kata malaikat yang membawa firman Tuhan. Hal tersebut membuat Maria bingung dan tergoncang, tetapi Maria akhirnya taat kepada Tuhan. Jauh sebelum Maria ada atau lahir di dalam dunia, Tuhan sudah menubuatkan akan kelahiran seorang yang akan memerintah Israel. Ya, saya bacakan dari Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hadirnya Mesias dari Bethlehem Efrata, sebagaimana disabdakan oleh atau melalui Nabi Mika, merupakan gambaran bahwa Allah berkenan mengangkat yang kecil dan rapuh untuk mewujudkan karyanya. Bethlehem bukanlah kota utama di daerah Yudea. Namun toh Allah berkenan menghadirkan Mesias dari daerah kecil itu, daerah minor itu. Walaupun dikatakan bahwa Allah akan mengutus dalam tanda petik seorang yang akan memerintah Israel. Di dalam ayat ini, orang itu tidaklah muncul atau lahir dari istana raja di Herodes. Istana Raja Herodes misalnya. Tidak. Allah menjelma menjadi manusia di dalam bayi Yesus Kristus. Justru lahir di kandang domba. Dibungkus dengan lampin dan ditaruh di dalam palungan. Saudara, padahal Kristus itu adalah Kristus itu adalah penguasa semesta alam. Dia memiliki julukan yang maha kuasa. Misalnya di dalam Wahyu ada banyak kali sebutan Kristus atau Allah Pantokrator. Ya, Pantokrator itu adalah penguasa alam semesta. Nah, ketika Alkitab Ibrani, ya Perjanjian Lama, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dalam terjemahan Septuaginta yang dipakai juga di zaman Tuhan Yesus, istilah Pantokrator itu digunakan untuk menerjemahkan satu kata, yaitu Yahweh Zebaot, Tuhan semesta alam, dan juga untuk El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nah, di Perjanjian Baru, Pantokrator digunakan sekali oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 6 ayat 18 dan 9 kali ditemukan di dalam kitab Wahyu. Istilah ini silih berganti dipakai untuk Allah dan Kristus. Kristus adalah Pantokrator, adalah nama yang
diberikan buat lukisan Yesus Kristus untuk menunjukkan bahwa ia sangat mulia dan dianggap sebagai penguasa alam semesta. Bukan saja dianggap, tetapi memang diimani sebagai penguasa, dan kuasanya melampaui batas-batas kemanusiaannya. Saudara, kalau kita ada kesempatan pergi ke daerah Turki, Istanbul, di sana yang terkenal bukan hanya gereja Hagia Sophia, ya, Hagia Sophia, tetapi juga ada satu gereja yang disebut Kora Church. Nah, ini Kora Church yang ada di Istanbul, salah satu gereja peninggalan kekristenan purba, saudara. Nah, di atas kubahnya ini ada lukisan Kristus Pantokrator. Ya, ini dia gambarnya yang melambangkan dia sebagai penguasa alam semesta. Nah, saudara, dan yang menarik adalah bahwa di dalam kubah yang lainnya juga ada lukisan tentang Bunda Maria, ya, yang dilukiskan di sini, ya, rahimnya dipakai untuk mengandung atau melahirkan seorang Pantokrator, penguasa alam semesta. Nah, demikian juga Allah berkenan memakai Maria, seorang gadis Yahudi yang bukan keturunan bangsawan, bukan pula gadis yang terkenal, melainkan seorang gadis sederhana dan dari masyarakat biasa saja, untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, melahirkan bayi Kristus. Di dalam nyanyian Maria yang tercatat di dalam Injil Lukas pasal pertama ayat 46 sampai ayat 55, Maria menyadari dan mengidentifikasi dirinya sebagai hamba dan orang yang rendah. Walaupun demikian, kekristenan purba, kekristenan pada abad-abad yang silam menyebut Bunda Maria, menyebut Maria itu sebagai sang wadah dari yang tak terwadahi. Siapa yang tak terwadahi? Yang tak terwadahi itu adalah Pantokrator, sang penguasa semesta alam ini. Ini suatu paradoks, saudara. Bagaimana mungkin manusia yang terbatas, manusia yang penuh kekurangan, bisa mengandung dan melahirkan yang tak terwadahi? Maka ada istilah di sana, ya, the container of the uncontained, ya, yang uncontained itu adalah Kristus, tidak dapat diwadahi, ya. Container itu adalah wadah, the container of uncontained, ya, sang wadah dari yang tak terwadahi, yang menggambarkan bahwa walaupun Maria penuh dengan keterbatasan, namun ia dipakai Allah untuk mengandung Yesus, sang putra Allah. Kenyataan ini menunjukkan betapa Allah bisa mengangkat yang kecil dan rapuh untuk melakukan kehendaknya. Masih di dalam mozaik atau lukisan di gereja Kora, saudara. Yang menarik di situ ada lukisan ketika Bunda Maria atau Maria meninggal. Ya, sangat jarang sekali kita melihat ada lukisan Tuhan Yesus menggendong. Ya, nah ini melambangkan apa? Ketika Bunda Maria ini meninggal, Maria ada di dalam perangkulan, ada di dalam gendongan sang Pantokrator yang dilambangkan dengan bayi kecil ini. Biasanya Maria dilukiskan yang menggendong anaknya seperti ini, ya, seperti ini. Tetapi ini satu-satunya lukisan saya kira yang ada di gereja abad-abad yang lampau, yaitu gereja Kora, gitu ya. Hanya ada di gereja Kora kita bisa melihat ada lukisan seperti ini yang melambangkan bahwa jiwa, roh Maria kembali kepada sang Pantokrator, sang penguasa alam, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Saudara, dunia ini memikat kita untuk berlomba-lomba menjadi juragan, menjadi sultan, menjadi bos majikan yang dipandang tinggi, kuat, dan berkuasa. Padahal firman Tuhan di masa Advent ini mengajak kita untuk menyadari bahwa yang kecil, rapuh, dan lemah pun bisa diangkat dan dimuliakan oleh Allah demi menyatakan kehendaknya. Manusia sungguh-sungguh diberkati bukan bila ia sejahtera secara material finansial. Manusia bersukacita bukan ketika ia hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Manusia terberkati ketika Allah berkarya di dalam dirinya secara leluasa. Sebab karya Allah itu akan berhasil dengan baik apabila manusia memberikan dirinya seutuhnya. Memberi dirinya seutuhnya bagi rencana dan kehendak Allah. Persis seperti yang dilakukan oleh Maria. Maukah kita berkata dan berlaku seperti Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.